menjelaskan tentang pengertian dari leadership dan juga entrepreneurship. Ada banyak sekali, tentu pada anak-anak muda sekarang yang belum memahami arti sepenuhnya apa itu leadership dan juga entrepreneurship. Dua kata hal ini merupakan suatu pengertian yang sangat sederhana, tetapi jika dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang tinggi dan juga tingkat percayaan yang tinggi, maka itu yang merupakan suatu rencana yang akan mengubah pola hidup kamu. Jadi dua kata leadership dan juga entrepreneurship, seperti yang kita ketahui bahwa leadership itu merupakan suatu pelayanan yang mengacu pada kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud di sini yaitu bagaimana seseorang dapat memberikan dampak kepada orang lain. Tentu dampak yang diharapkan yaitu dampak positif. Ada banyak di berbagai kalangan masyarakat, tentu anak muda sekarang yang memiliki tingkat pelayanan dan juga kepemimpinan yang sangat rendah. Hal itu diakibatkan oleh berbagai faktor yang mengacu dari potensi mentalnya sehingga dia tidak dapat melatih kepemimpinannya. Tentu untuk menjadi seorang leadership, kita tidak harus memerintah orang lain dengan secara semena-mena. Itu merupakan bukan pengertian dari leadership, melainkan pengertian leadership yang sebenarnya itu bagaimana kita dapat memberikan pelayanan yang sebenarnya kepada orang lain. Itu tidak memandang siapa kita sebenarnya, tidak memandang antara karir kita dan juga jabatan kita dan juga atas tahta kita yang kita miliki, sehingga kita semena-mena untuk mengajarkan ataupun memerintahkan orang lain, bukan, melainkan leadership itu merupakan suatu pelayanan yang dimaksud di sini bagaimana kita dapat mengajarkan pengetahuan yang kita miliki ataupun keterampilan sehingga dapat merubah orang lain atau pola pikir orang lain untuk menjadi yang lebih baik. Tentu untuk menjadi seorang leadership ini tidaklah hal yang mudah, tetapi dengan cara belajar kita dapat untuk merubah hidup kita menjadi suatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk mencapai leadership ada beberapa hal ataupun syarat yang dapat saya terapkan pada teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi tentang leadership ini dan juga mengilustrasikannya kalau jika dikaitkan dalam Alkitab. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa leadership itu merupakan pelayanan. Jadi sebagai suatu ilustrasi, saya akan memberikan contoh ilustrasi pelayanan kepemimpinan seperti apa yang dimaksud. Jadi jika diambil dari suatu Alkitab, ada banyak beberapa tokoh yang dapat kita lihat untuk sebagai acuan menjadi orang yang memiliki leadership atau kepemimpinan. Satu hal yang pertama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia itu merupakan tokoh yang sangat berpengaruh besar, yang bahkan merupakan suatu wujud nyata dari apa yang dibicarakan di Alkitab, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan suatu pemimpin yang sebenarnya yang dimana kita banyak belajar dari pelayanan yang diberikannya kepada kita, sehingga manusia tersebut terpengaruh dan juga dapat menginspirasi dirinya untuk menjadi seorang yang lebih baik akibat dari pelayanan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi begitu juga dengan kita, untuk menjadi seorang yang berpotensi dapat mengubah seseorang, maka kita harus mempelajari tips-tips leadership. Terkait dengan tips ataupun syarat yang perlu teman-teman miliki untuk menjadi seorang yang memiliki tingkat ataupun sifat leadership atau kepemimpinan, ada tips yang dapat saya berikan. Yang pertama, satu yaitu ikut berperan aktif dalam berbagai suatu kegiatan organisasi ataupun suatu perkumpulan kecil, yang dimana di sini kita akan dilatih untuk belajar berorganisasi dan juga belajar untuk bertanggung jawab, yang dimana itu merupakan suatu hal yang merupakan melatih kepemimpinan kita. Ingat, seperti kata pepatah mengatakan bahwa
Dasar dari kepemimpinan itu dimulai dari hal yang kecil, karena hal yang kecil yang dapat kita selesaikan itu akan berdampak di kemudian hari di saat kita telah mendapatkan suatu permasalahan yang besar. Jadi tentu itu merupakan suatu gambaran, walaupun yang namanya organisasi kecil ini tidak dikatakan tidak dapat berubah secara besar ataupun memberikan dampak yang sangat besar, bukan. Tetapi dalam jangka yang panjang itu memiliki suatu pola-pola revolusi yang akan membuat Anda untuk melatih kepemimpinan menjadi yang lebih baik. Jadi itu merupakan suatu tips yang paling utama. Dan yang kedua yaitu mau untuk menolong orang lain dan juga membantu dan peduli terhadap sesama. Itu merupakan suatu pelajaran yang dapat melatih kamu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ingat, pemimpin itu dimulai dari pelayanan yang kamu berikan sehingga orang lain dapat berdampak pada kamu.